Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Septianingsih dengan NPM 135. Di sini saya akan menjelaskan best practice pendidikan inklusi yang ada di Korea Selatan. Yang pertama yaitu ada pendidikan dasarnya. Nah, Korea Selatan ini terletak di Asia Timur dan populasinya tercatat sekitar 51,6 juta jiwa. Pendidikan di Korea Selatan telah menjadi alat untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang. Untuk pendidikan dasarnya sendiri di Korea Selatan berlangsung selama 6 tahun, diikuti oleh pendidikan menengah pertama SMP selama 3 tahun. Di tingkat pendidikan menengah atas, siswa memilih jalur akademik atau kejuruan yang berlangsung selama 3 tahun. Jalur ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menuju perguruan tinggi atau dunia kerja. Sistem pendidikan tinggi di Korea Selatan sangat kompetitif dengan ujian nasional sebagai penentu utama untuk masuk universitas dalam Putri et al. 2024. Nah, untuk struktur pendidikan di Korea Selatan ini serupa dengan yang ada di Indonesia, tetapi lebih terorganisasi dengan ketat. Nah, untuk pendidikan dasar yang diberikan ini secara gratis di sekolah negeri dan berlangsung selama 6 tahun. Selanjutnya yaitu ada sejarah pendidikan dan kurikulum. Untuk sejarah pendidikan di Korea Selatan, yang pertama pada masa tradisional sebelum abad ke-20. Nah, pada masa ini pendidikan dipengaruhi oleh Konfusianisme, fokus pada moral, etika, dan ujian pegawai negeri. Yang selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1910 sampai 1945. Pada masa ini, sistem pendidikan modern diperkenalkan tetapi terbatas dan digunakan untuk kepentingan kolonial saja. Yang selanjutnya yaitu pada pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950-an. Pada masa ini, pemerintah membangun sistem pendidikan nasional dan menerapkan wajib belajar. Yang selanjutnya pada masa industrialisasi pada tahun 1960 sampai 1980-an. Nah, pada masa ini pendidikan difokuskan pada sains, teknologi, dan disiplin mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pada era modern tahun 1990 sampai dengan sekarang. Pendidikan pada masa ini sangat kompetitif, kualitas tinggi, integrasi teknologi, dan hasil PISA termasuk terbaik di dunia. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum. Untuk kurikulum di Korea Selatan sendiri dikeluarkan oleh KICE atau Korea Institute of Curriculum and Evaluation dengan kurikulum standar meliputi antara lain bahasa Korea, kesenian, kode etik, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan, kesehatan dan jasmani, musik dan bahasa Inggris dalam Maharani et al. 2024. Kurikulum pendidikan di Korea Selatan berfokus pada pemberian bekal kompetensi agar para peserta didik siap terjun ke dunia kerja, serta mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada kebijakan dan sejarah pendidikan inklusif yang ada di Korea Selatan. Di sini ada garis waktu perkembangan regulasi pendidikan inklusif di Korea Selatan dalam Kusuma 2021. Sejak tahun 1913, pendidikan khusus hanya diberikan kepada anak yatim, piatu tunanetra, dan tunarungu di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Selanjutnya pada tahun 1948, yaitu ada hukum konstitusi Korea Selatan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang dengan kemampuannya. Yang selanjutnya pada tahun 1949, Minana, Peraturan Pendidikan Korea Selatan atau Undang-Undang Pendidikan Korea. Sekolah khusus diwajibkan untuk menyediakan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan hidup dan pengetahuan yang setara dengan pendidikan sekolah dasar dan menengah bagi penyandang tunanetra, tunarungu, keterbelakangan mental, dan lainnya, atau bagi siswa yang memiliki kebutuhan fisik atau mental. Yang selanjutnya pada tahun 1977 yaitu ada Undang-Undang Pendidikan, sekolah khusus dapat memberikan pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi bagi siswa sekolah. Ini memberikan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan sekolah menengah atau pendidikan tinggi. Yang selanjutnya pada tahun 1979
yaitu ada Undang-Undang tentang Peningkatan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Pendidikan dasar adalah pendidikan wajib bagi siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya tahun 1994, regulasi pendidikan di Korea Selatan telah mengalami perubahan signifikan. Siswa berkebutuhan khusus juga diizinkan untuk bersekolah di sekolah negeri pada saat itu. Pendidikan inklusif mencakup sekolah negeri, rumah sakit, dan pendidikan di rumah atau homeschooling. Selanjutnya pada tahun 2007, ada Undang-Undang tentang Pendidikan Khusus bagi Penyandang Disabilitas. Nah, pendidikan inklusif juga diterapkan pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan universitas, serta pembebasan biaya pendidikan untuk layanan pendidikan khusus. Nah, di sini ada pelaksanaan pendidikan inklusif di Korea Selatan. Yang pertama yaitu ada inklusi penuh. Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa reguler sepanjang hari di kelas yang sama dengan kurikulum yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada inklusi sebagian. Inklusi sebagian yaitu siswa dengan gangguan yang tidak terlalu berat ditempatkan di kelas khusus yang terpisah. Tetapi ada waktu tertentu di mana kelas ini digabungkan dengan kelas reguler untuk melatih kemampuan bersosialisasi dan komunikasi mereka. Setelah bimbingan selesai, siswa kembali ke kelas reguler. Yang selanjutnya yaitu ada SLB atau sekolah luar biasa. Selanjutnya ada Hospital School Operation. Nah, ini difungsikan untuk mengakomodir kebutuhan belajar anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran pada setting kelas reguler karena kondisi kesehatan dan rutinitas pengobatan yang mengharuskan untuk tetap berada di lingkungan rumah. Nah, di sini ada praktik baik pendidikan inklusif di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah menyediakan sejumlah fasilitas memadai bagi siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu penyediaan sekolah rumah sakit oleh pemerintah Korea Selatan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan di ruang kelas. Pemerintah Korea Selatan juga telah mendirikan pusat dukungan pendidikan khusus, yaitu ada Special Education Support Center. Nah, pusat layanan yang dibentuk untuk memberikan informasi kepada orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu pemerintah Korea Selatan telah menyediakan kartu layanan yang diberikan kepada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan konsultasi dokter, dan pemerintah Korea Selatan juga telah menyediakan kursus khusus untuk pekerjaan bagi siswa berkebutuhan khusus yang telah menyelesaikan studi mereka. Yang selanjutnya yaitu ada dukungan guru, ada pelatihan dan pendidikan. Guru pendidikan reguler dan khusus menerima pelatihan prajabatan dan dalam jabatan untuk menumbuhkan persepsi positif dan keterampilan menangani siswa berkebutuhan khusus atau ABK. Tenaga pendukung seperti sekolah menyediakan guru pendamping dan asisten khusus seperti di Hankook Woojin School untuk memberikan dukungan personal dan profesional. Nah, jadi dukungan dalam bentuk pelatihan guru ini, semua pendidik diwajibkan untuk menyelesaikan modul tentang pendidikan inklusif untuk memastikan konsistensi metode pengajaran di seluruh negeri. Selain itu, pelatihan prajabatan dan dalam jabatan diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan perspektif positif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya itu ada kurikulum. Kurikulumnya fleksibel, kurikulum adaptif dan terpadu dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa yang seringkali relevan dengan tema dan kehidupan nyata. Penerapan kurikulum pendidikan di Korea Selatan berupaya untuk mengintegrasikan materi pembelajaran yang inklusif dan mendorong pemahaman yang mendalam tentang keberagaman. Nah, di sini ada contoh dari praktik baik pendidikan inklusif di Korea Selatan itu dari KBRI Seoul, promosi budaya sekolah keberkebutuhan khusus nasional Hankook Woojin. KBRI Seoul pada 17 Oktober 2024 memperkenalkan Indonesia kepada generasi muda Korea dan berbagi kebahagiaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 melalui seni budaya sumber dokumen KBRI Seoul. Nah, Hankook Woojin School ini merupakan sekolah nasional untuk murid berkebutuhan khusus yang didirikan pada tahun 2000 untuk menyediakan pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas.
Hanguk Wujin School memiliki total 189 siswa yang terbagi di dua kelas tingkat taman kanak-kanak, 13 kelas sekolah dasar, 6 kelas tingkat menengah, 6 kelas tingkat atas, serta 4 kelas perjurusan. Hanguk Wujin School memiliki program pembelajaran yang disesuaikan, program komunikasi tambahan dan alternatif, dukungan medis, program aktivitas olahraga, program konseling karir, dan studio remaja yang disediakan oleh 67 negara, 67 tenaga pengajar, dan 100 asisten. Nah, di sini juga ada gambar para siswa tunanetra di Korea Selatan menghadapi ujian akhir selama di dunia, yaitu 13 jam dan tanpa jeda makan. Nah, bagi para siswa tunanetra ini, ujian ini bukanlah sekedar ujian masuk perguruan tinggi, namun sebagai ajang pembuktian perjuangan mereka selama bertahun-tahun untuk mencapai titik ini. Nah, karena Korea Selatan ini terkenal sebagai negara yang sangat mementingkan pendidikan, jadi bagi mereka, khususnya anak kebutuhan khusus ini, dalam menempuh ujian selama 13 jam dan tanpa jeda makan bukanlah menjadi beban, melainkan menjadi ajang pembuktian mereka bahwa mereka mampu dan perjuangan mereka selama ini membuahkan hasil. Nah, yang selanjutnya yaitu ada video mengenai sekilas tentang kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas di Korea Selatan. Nah, dalam video tersebut menampilkan gambaran singkat kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas anak penyandang disabilitas Autism Spectrum Disorder atau ASD di Korea Selatan dari pagi hingga sore hari dengan fokus pada rutinitas kerja, aktivitas harian, serta interaksi mereka di ruang publik. Nah, video ini menyoroti berbagai tantangan yang mereka hadapi seperti keterbatasan akses transportasi, fasilitas umum yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, dan ketimbangan kesempatan kerja sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang realitas kehidupan. Nah, di sini ada bukti pendukung yang saya ambil yaitu ada dari jurnal, dari kabar berita, dan ada dari YouTube. Yang terakhir yaitu ada analisis dan refleksi. Untuk berarti baik pendidikan inklusif di Korea Selatan mencakup kebijakan kuat, undang-undang pendidikan khusus, dukungan pemerintah seperti pusat dukungan pendidikan khusus, fasilitas memadai, guru terlatih, kurikulum adaptif, humanis dan kontekstual, dan keterlibatan komunitas seperti orang tua dan sekolah aktif dalam menciptakan lingkungan yang menerima siswa berkebutuhan khusus secara setara, walau masih ada tantangan persepsi sosial dan kolaborasi guru. Nah, pendidikan inklusif di Korea Selatan dan Indonesia sama-sama bertujuan untuk memberikan hak pendidikan bagi semua. Namun, Korea lebih fokus pada kemajuan akademik dan kompetensi dunia kerja dengan fasilitas memadai, meski menghadapi tantangan tekanan tinggi dan siswa kurang bahagia. Sementara Indonesia mengedepankan pendidikan yang lebih humanis, namun seringkali terkendala infrastruktur dan implementasi kebijakan. Pelajaran yang dapat diadaptasi dari praktik pendidikan inklusif di Korea Selatan untuk Indonesia adalah pentingnya membangun pendidikan inklusif dengan sistem yang terencana, bukan sekedar kebijakan formal saja. Nah, karena Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan inklusi dimulai dari kesiapan guru melalui pelatihan keberlanjutan, kolaborasi antar guru reguler dan guru pendidikan khusus, serta dukungan nyata dari pemerintah. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini dengan memperkuat kompetensi guru reguler agar mampu menangani keberagaman peserta didik, meskipun tanpa selalu bergantung pada guru pendamping khusus yang berjumlah masih terbatas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.